Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan perintah Allah seperti salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Tentu kita berharap, kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita menjauhkan larangan-larangan Allah, juga karena kita berdoa, kita berharap, kita takut Allah akan mengazab kita di dalam neraka. Namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita beriman tentang surga dan neraka? Hal yang belum tampak, hal yang menurut sebagian pemahaman-pemahaman sesat itu tidak ada, hanya dongeng, hanya cerita-cerita belaka. Dan kemudian lalu apakah anak kecil pasti masuk surga walau dari kalangan orang musyrik? Jawabannya, Al-Imam Al-Muzanni pernah berkata, Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai kehendaknya. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Dan Allah menciptakan penduduk neraka juga dari keturunan Adam alaihissalam. Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan. Allah menciptakan mereka telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan mereka hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan hal itu terhalang dari hidayah, dari petunjuk. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan mereka tersebut. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang mesti kita yakini tentang surga dan neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Hakami, keyakinan terhadap surga dan neraka yang mesti diyakini adalah 3 hal. Beliau sebut dalam bait syairnya, wan naru wal jannatu haqqun wa huma mawjudatani la fana ala huma. Neraka dan surga adalah benar adanya. Keduanya telah ada saat ini dan keduanya tidaklah fana. Berikut kita uraikan. Yang pertama, surga dan neraka itu benar adanya. Tidak ada sedikit pun keraguan tentangnya. Di antara dalilnya, wattaqun narallati uiddat lil kafirin
wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 131 sampai 133. Kemudian poin yang kedua, surga dan neraka sudah ada saat ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang surga tadi firman Allah, uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian tentang neraka, uiddat lil kafirin, yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Jika dikatakan telah disediakan, berarti keduanya telah ada. Dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah melihat surga, lalu aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Aku pun pernah melihat neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, Rafi' bin Khadij, Aisyah dan Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakit demam berasal dari panasnya jahanam. Oleh karenanya, dinginkanlah demam tersebut dengan air, atau kebiasaan kita adalah mengompresnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian poin yang ketiga, surga dan neraka itu kekal karena Allah yang menghendaki keduanya untuk kekal. Keduanya tidaklah fana. Tentang surga Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Mereka para penghuni surga kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Surah At-Taubah ayat 100. Kemudian tentang neraka Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang berbuat zalim, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah An-Nisa ayat 168 169. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika penduduk surga telah memasuki surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, kemudian seseorang akan meneriaki di antara mereka, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Kalian akan kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penduduk surga dan neraka dari keturunan Adam, yakni dari keturunan manusia. Al-Imam Al-Muzanni berkata, dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam. Kemudian dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menyolatkan jenazah seorang anak dari kaum Ansar. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, beruntunglah anak ini
Dia akan menjadi seekor burung usfur dari burung-burung usfur di dalam surga. Dia belum berbuat kejelekan sama sekali karena dia mati saat bayi, saat masih anak-anak, dan belum menjumpai masa terkenai dosa karena dia belum baligh. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan selain itu menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan mereka untuk surga sejak mereka berada pada tulang sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah menciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat di dalam beramal soleh agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan melindungi kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.